pagi. Saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Saya ingin menceritakan masa kecil saya. Di usia SD kelas 3 atau kelas 4, kami memiliki motor Vespa kala itu. Dan biasanya ayah saya itu cukup kuat. Setiap kali gereja, kami akan menaiki motor berlima. Jadi, abang saya akan berdiri di depan, abang saya, lalu ayah saya mengendarai motor, lalu saya ada di belakang ayah saya, dan ibu saya akan memegang adik saya yang bungsu, karena saat itu dia masih kecil, masih balita. Dan kami di motor berdesak-desakan. Total 5 orang kami cukup berat. Puji Tuhan, ayah saya bisa mengendarai motor dan menstabilkannya ketika akan berbelok ke kiri maupun ke kanan. Saya masih ingat masa-masa kami berjuang untuk berangkat berlima pergi ke gereja. Dan itu adalah kenangan-kenangan yang menyenangkan. Jadi saya melihat bagaimana ayah saya sangat lihai menggunakan motor. Seiring berjalannya waktu, saya tumbuh semakin besar dan tiba di kelas 1 SMP, saya meminta tolong kepada ayah saya untuk mengajari saya bagaimana caranya mengendarai motor. Jadi saat itu kami tinggal di belakang komplek perkantoran dari ibu saya. Jadi kami pergi ke daerah perkantoran ibu saya di mana ada satu unit yang memiliki teras yang cukup luas dan juga di sebelah teras itu langsung jalan beraspal. Jadi wilayahnya cukup lebar dan panjang bagi saya untuk berlatih mengendarai motor. Tapi ada tiang-tiang besar yang menopang gedung unit itu sehingga itulah yang menjadi tantangan buat saya. Ayah saya senang mengajari saya untuk bisa mahir menggunakan motor. Saat itu adik saya cukup dekat dengan saya karena kami berdua perempuan. Biasanya kalau main dengan abang laki-laki itu melelahkan karena harus banyak tenaga yang dikeluarkan. Jadi biasanya adik saya suka ngikutin saya kemana saya pergi. Jadi saat ayah saya mengajak saya ke teras dari unit di kantor mama saya itu, membawa motor adik saya ikut dari belakang. Jadinya adik saya ikut memperhatikan bagaimana ayah saya mengajari. Lalu saya mulai mengerti, oh ini gunanya gigi, ini rem tangan, ini rem kaki, ini klaksonnya. Pokoknya tombol-tombol yang ada di motor itu dijelaskan. Oke, saya sudah mengerti teorinya, langsung praktek. Tapi waktu praktek itu, langsung saya di depan membonceng ayah saya di belakang dan adik saya di tengah. Jadi memang langsung ada boncengan. Saya harus bisa menyesuaikan keseimbangan dari motor itu. Pertama-pertama mulus karena tidak ada polisi tidur yang harus saya lewati. Jadi memang lurus saja treknya. Saya pun mulai percaya diri karena saya bisa membawa sepeda biasa. Jadi untuk keseimbangan saya mudah menyesuaikan diri. Tapi masalahnya saya mulai ragu karena harus mengganti gigi. Jadi ganti gigi di kaki kiri. Dan karena saya waktu itu masih pendek, di usia SMP masih lumayan pendek, jadi kaki saya licin. Saat kaki saya licin, seakan-akan telat waktu untuk mengganti gigi, saya mulai ragu. Dengan keraguan saya itu, saya mau ngerem, di otak saya itu perintahnya adalah tarik rem tangan. Otak saya suruh ngerem, tapi tangan saya malah memutar gas. Jadi motor itu bukannya berhenti tapi justru menambah kecepatan. Karena saya kaget malah tangan saya menarik gas, akhirnya kami langsung maju dengan cepat dan motor yang saya bawa itu menabrak satu tiang besar di teras dari unit itu yang ada di kantor. Alhasil adalah kami bertiga terjatuh dan ayah saya sigap mengangkat adik saya yang masih bungsu karena dia masih kecil ya, jadi dia duluan yang harus diselamatkan. Tapi masalahnya kaki kanan saya itu tergeletak di atas mesin motor yang cukup panas. Setelah saya tahu itu panas, baru saya tarik kaki saya. Alhasil saya punya tanda knalpot yang membekas di kaki saya sebelah kanan. Dari situ saya menyadari ternyata saya ini masih kurang tinggi. Andai saja saya tumbuh lebih tinggi lagi, mungkin akan lebih mudah bagi saya untuk
beradaptasi dengan motor itu. Tapi kecelakaan yang saya alami tidaklah membuat saya berhenti untuk belajar motor. Tapi saya terus mempelajari bagaimana caranya menyeimbangkan diri dan bagaimana membawa motor dengan orang yang ada di belakang. Puji Tuhan, saya terus belajar dan akhirnya saya bisa saat ini mengendarai motor dan juga mengendarai motor matic. Saya bersyukur saya diberikan kekuatan dan tidak menyerah. Meskipun sakit di kaki karena kaki kena knalpot, tapi saya bersuka cita dengan adanya tanda di kaki saya itu. Saya terus menyadari bahwa setiap kali mengendarai motor saya harus berhati-hati. Dan puji Tuhan, ayah dan adik saya tidak ada luka sedikit pun, hanya adik saya kaget karena tiba-tiba terjatuh. Inilah hal yang saya syukuri di mana Tuhan terus membimbing saya hari demi hari untuk menjadi lebih baik lagi. Kiranya Anda juga dapat memiliki hal yang Anda syukuri, mulailah dari hal yang sederhana, yaitu hal yang kecil. Baik, judul renungan pagi kita hari ini di tanggal 13 Mei ialah dalam pertumbuhan jasmani. Ayat intinya tertulis dalam Lukas 2 ayat yang ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Penjelasannya, keadaan jasmani Yesus serta perkembangan kerohaniannya dihadapkan kepada kita dalam perkataan ini. Anak itu bertumbuh dan bertambah kuat. Pada masa kanak-kanak dan masa muda, perhatian harus dicurahkan kepada pertumbuhan jasmani. Para ibu bapak harus melatih anak-anaknya, mereka dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik, makan, minum, berpakaian, dan gerak badan, sehingga suatu dasar yang baik akan diletakkan untuk kesehatan yang baik dalam hidupnya di kemudian hari. Organ-organ tubuh harus mendapat penjagaan istimewa agar kekuatan tubuh jangan dikerdilkan, melainkan diperkembang sampai kepada keadaannya yang sepenuhnya. Ini menaruh anak-anak dan orang-orang muda dalam keadaan yang menguntungkan, sehingga dengan pendidikan keagamaan yang tepat, mereka boleh bertambah kuat dalam roh seperti Kristus. Banyak orang mengklaim bahwa adalah perlu bagi pemeliharaan kesehatan jasmani untuk memanjakan diri dalam permainan yang bersifat mementingkan diri. Memang benar bahwa perubahan diperlukan untuk perkembangan tubuh yang sebaik-baiknya, karena pikiran dan tubuh disegarkan dan dikuatkan oleh perubahan. Tetapi tujuan ini tidak dicapai oleh pemanjaan dalam permainan-permainan yang bodoh, sampai melalaikan kewajiban setiap hari yang seharusnya dituntut supaya dilakukan orang muda. Pikiran dan tangan yang giat dari orang-orang muda harus mendapat pekerjaan. Dan kalau mereka tidak diarahkan kepada tugas-tugas yang berguna, yang akan mempertumbuhkan mereka dan memberkati orang-orang lain, mereka akan mendapat pekerjaan dalam apa yang akan mengerjakan bencana kepada mereka, baik jasmani maupun pikiran. Sebagaimana Yesus bekerja pada masa kanak-kanak dan pada masa muda, pikiran dan tubuh diperkembangkan. Ia tidak menggunakan kekuatan tubuhnya secara serampangan, melainkan dengan begitu rupa sehingga menjaganya tetap sehat, agar ia dapat melakukan yang terbaik dalam segala macam pekerjaan. Hidup kesederhanaannya yang wajar menguntungkan kepada perkembangan keadaan jasmani yang baik dan suatu tabiat yang teguh yang tidak bercela. Secara jasmani dan juga secara rohani, dia adalah teladan dari apa yang Allah rancang untuk semua umat manusia oleh penurutan kepada segala hukum-hukumnya. Aplikasi bagi kita hari ini khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak-anak kecil usia balita, remaja, dan masih usia pertumbuhan. Biarlah kita membentuk anak-anak yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga kita untuk memiliki fisik yang kuat, sehingga ketika fisik mereka baik dan diberikan pengajaran yang baik dalam keagamaan, maka tubuh mereka akan sempurna untuk pekerjaan Tuhan. Dan diajarkan agar anak-anak ini menggunakan waktu masa muda mereka untuk bekerja, mulai dari pekerjaan rumah
yang hal kecil dapat dilakukan supaya mereka mendapatkan tanggung jawab untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita terus menggunakan waktu kita untuk berdoa. Saya rindu jika ada di antara Anda yang ingin didoakan, mari tuliskanlah permohonan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan di kolom yang sama, saya juga rindu untuk mendengar jika Anda ingin berbagi hal yang Anda syukuri sepanjang hidup Anda. Saya rindu untuk membacanya dan saya percaya hal-hal yang Anda syukuri akan menjadi berkat bagi setiap orang yang membacanya. Terima kasih banyak. Mari esok hari kita lanjutkan mendengarkan bacaan renungan pagi. Sampai jumpa, kiranya kita menjaga kesehatan kita hari demi hari, dan mari kita terima berkat Tuhan hari ini. Amin.